Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alsa Academy. Akses mudah, belajar, mencari bebas. Nah, teman-teman, kita akan belajar mengenai data analisis nih. Nah, apa itu data analisis? Data analisis adalah sebuah proses mengolah data supaya kita bisa menemukan pola, cerita, dan informasi penting dari data. Nah, contohnya apa sih, ya kan? Nah, mau tahu tren penjualan? Nah, ini adalah sebuah analoginya, teman-teman. Kita kumpulkan, lalu kita olah, lalu kita transformasi, sajikan, dan modelkan. Nah, di data analisis, kita ada 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu kita mengumpulkan data. Datanya kalian bisa dapat dari Kaggle, dari GitHub, maupun data lainnya. Yang kedua yaitu pengolahan dan transformasi. Dan ini biasanya kita menggunakan bahasa Python yang pada umumnya. Ketiga yaitu penyajian ya atau visualisasi. Keempat, pemodelan. Kelima, interpretasi. Nah, 4 jenis analisis itu ada 4 ya. Yang pertama itu deskriptif. Ibaratnya itu seperti apa yang terjadi sih gitu ya, apa yang terjadi. Nah, kalau diagnostis itu seperti kenapa terjadi, kenapa bisa terjadi. Kalau prediktif itu seperti apa yang mungkin terjadi. Kalau preskriptif itu seperti apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Nah, contoh penerapan dari 4 jenis analisis tersebut nih. Kalau deskriptif itu seperti frekuensi jualan online saat pandemi, teman-teman. Kedua yaitu ada diagnostik. Itu contohnya seperti kenapa performa tim menurun. Nah, biasanya kalau kalian setim sama teman itu biasanya kalau di awal itu pada excited, tapi kalau di akhir itu menurun. Nah, itu kenapa gitu. Keempat yaitu prediktif. Itu seperti prediksi penjualan lembaran. Penjualan lembaran seperti kayak baju ataupun makanan gitu. Yang terakhir yaitu preskriptif. Itu seperti rekomendasi obat terbaik buat pasien. Jadi kita preskriptif itu obatnya pasiennya itu sakit apa, kita misalnya sakit demam. Nah, itu kita merekomendasikan obat apa yang cocok untuk sakit demam. Nah, data dalam bisnis itu ada manfaatnya, teman-teman. Yang pertama, membantu ambil keputusan lebih baik. Yang kedua, efisiensi kerja. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Jadi, data analisis itu tidak hanya kita hanya menganalisis, tapi di balik itu semua ada manfaat yang kita ambil. Nah, tantangannya ada 4 dalam data analisis. Yang pertama itu volume atau jumlah data sangat besar. Di beberapa kasus terdapat ada data-data yang jumlahnya itu besar. Nah, itu bagaimana kita sebagai seorang data analisis agar data besar itu bisa digunakan, yaitu efisiensi. Yang kedua yaitu variety, seperti jenis data beragam. Nah, tantangan ini banyak kali seorang data analisis itu bertemu dengan data-data beragam. Itu akan ada caranya bagaimana kita bisa mengklasifikasikan data tersebut dan kita olah secara baik. Gitu. Yang ketiga yaitu velocity. Bukan velocity Twitter ya teman-teman, tapi velocity dari data analisis. Nah, ini data datang sangat cepat. Nah, ini kalau cepat ini gimana sih cara mengaturnya gitu. Ini tantangannya sangat penting teman-teman. Keempat yaitu veracity. Data harus akurat. Karena kadang data itu ada yang kurang akurat, scam atau bagaimana. Nah, ini perannya seorang data analisis gimana caranya menemukan data yang akurat. Selanjutnya itu ada proses script DM. Itu langkah-langkahnya ada 6 langkah, teman-teman.
Yang pertama itu business understanding. Kita harus mengetahui bisnis yang kita lakukan. Kedua itu data understanding. Itu kita harus mengetahui nih data-data ini mau dibawa kemana gitu. Ketiga yaitu data preparation. Kita menyiapkan data-data itu. Keempat itu modeling. Ketika data itu sudah disiapkan, lalu kita memodelkan data itu dengan menggunakan model yang sudah beredar gitu. Kelima itu evaluation. Kita mengevaluasi dan terakhir itu development. Kita mengembangkan. Jadi ketika sudah dibuat ya, kita kembangkan menjadi lebih baik. Nah, analoginya seperti mulai dari tahu masalah, lalu kita olah, buat model, tampilkan hasil. Nah, biasanya tools penting yang digunakan untuk data analisis itu SQL atau MySQL, itu database, itu tergantung masing-masing orang gitu kan. Ini ambil data dan olah data dari database, itu bisa digunakan. Kalau bahasa pemrograman biasanya itu pakai Python atau bahasa Ruby gitu kan. Biasanya kalau saya teman itu pakai bahasa Python teman-teman karena lebih mudah digunakan dan bahasanya itu bahasa manusia itu gampang lah. Selanjutnya yaitu ada Power BI atau Tableau. Itu bikin visualisasi jauh lebih menarik. Nah, sudah pengunjung video, jadi kesimpulannya adalah bahwa data analisis bukan hanya sekedar angka, tapi bagaimana kita membaca cerita di balik data. Lalu kita lalu dibantu ambil keputusan yang tepat. Gitu. Oke, baik dari video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.